Ada satu momen dalam hidup investor ketika pasar terasa terlalu berisik, terlalu percaya diri, dan terlalu yakin bahwa satu arah adalah satu-satunya arah yang mungkin. Dan anehnya, justru di momen seperti itulah bahaya paling sering datang tanpa permisi. Beberapa waktu lalu, kita sempat bicara keras soal harga emas yang sudah melayang terlalu tinggi. Dan waktu itu responsnya bisa ditebak. Ada yang setuju, ada yang mencibir, ada juga yang merasa kita cuma ingin menakut-nakuti. Tidak sedikit yang bilang emas tidak mungkin turun, dunia sedang kacau, konflik di mana-mana, dan logikanya emas pasti terus naik tanpa henti. Hari ini, gue tidak datang membawa teriakan, tidak juga membawa ramalan. Gue cuma mau ngajak lo dan kalian semua duduk sebentar, tarik napas, dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar pasar. Tanpa emosi, tanpa bias, tanpa cerita pengantar yang manis-manis. Gue bukan orang pintar yang bisa menebak masa depan, dan gue juga tidak punya kepentingan melihat harga emas jatuh. Justru sebaliknya, tujuan obrolan panjang ini adalah satu, yaitu menyelamatkan uang yang sudah kalian kumpulkan dengan susah payah. Karena ada satu kesalahan klasik yang selalu berulang di dunia investasi. Kesalahan yang terlihat sepele tapi dampaknya bisa bertahun-tahun, yaitu membeli sesuatu yang bagus di waktu yang salah. Emas adalah aset yang kuat, sejarah sudah membuktikan itu. Tapi aset yang kuat pun bisa menjadi perangkap kalau dibeli saat semua orang kehilangan logika dan hanya mengikuti arus euforia. Di dunia pasar keuangan, kenaikan yang terlalu rapi dan terlalu mulus justru bukan pertanda sehat. Harga yang naik tanpa jeda ibarat manusia yang terus berlari tanpa berhenti, tanpa minum, tanpa istirahat. Dari luar terlihat hebat, tapi dari dalam, tubuhnya sedang menumpuk kelelahan. Koreksi itu bukan musuh, koreksi itu proses bernapas. Masalahnya, tidak semua orang siap dengan napas yang tersengal-sengal, terutama mereka yang masuk ke pasar bukan dengan rencana, tapi dengan dorongan takut ketinggalan. Bayangkan skenario sederhana. Seseorang membeli emas di harga yang sedang dielu-elukan sebagai rekor tertinggi. Besok atau lusa, harganya turun beberapa ratus ribu rupiah per gram. Secara teknis, mungkin itu hanya koreksi kecil. Tapi secara emosional, itu seperti ditampar keras. Apalagi kalau emas itu dibeli bukan dengan uang dingin, melainkan uang belanja, uang cicilan, atau bahkan uang pinjaman. Untuk investor jangka panjang, penurunan seperti ini mungkin hanya angka di layar. Tapi untuk spekulan jangka pendek, ini bisa terasa seperti akhir dunia. Sebelum kita membahas kondisi sekarang, kita perlu membuka kembali lembaran sejarah. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mengingat bahwa pasar tidak pernah benar-benar berubah. Yang berubah hanya wajah pemainnya. Di awal dekade 2000-an 11, emas pernah berada di titik yang sama-sama euforik. Saat itu narasinya mirip. Dunia penuh ketidakpastian, krisis utang, ketakutan sistem keuangan global runtuh. Semua orang merasa emas adalah satu-satunya tempat aman. Harga mencetak rekor, media memberitakan setiap hari, dan prediksi-prediksi fantastis bermunculan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Bukan kenaikan lanjutan, melainkan penurunan panjang yang memakan waktu bertahun-tahun. Harga emas turun perlahan tapi konsisten, dan butuh hampir satu dekade untuk kembali ke puncak yang sama. Banyak orang lupa bahwa emas memang melindungi nilai dalam jangka sangat panjang. Tapi dalam jangka pendek dan menengah, emas tidak kebal terhadap rasa sakit. Membeli emas di puncak euforia sama saja dengan mengunci uang di dalam lemari yang tidak bisa dibuka selama bertahun-tahun. Bukan karena emasnya buruk, tapi karena timingnya keliru. Hal serupa terjadi lagi ketika dunia dihantam pandemi global. Ketakutan melonjak, emas kembali mencetak rekor, dan sekali lagi, setelah euforia mereda, harga bergerak datar dan bahkan turun cukup lama sebelum akhirnya kembali naik beberapa tahun kemudian. Dari dua peristiwa besar ini, pelajarannya sederhana tapi sering diabaikan. Emas bukan mesin uang instan. Emas adalah alat penyimpan nilai yang bekerja lambat dan membutuhkan kesabaran. Siapapun yang mengatakan emas tidak bisa menyebabkan kerugian sedang menjual ilusi, bukan fakta. Dan pola pergerakan yang kita lihat di tahun ini memiliki rima yang sangat mirip dengan masa-masa puncak sebelumnya. Tidak identik, tapi cukup dekat untuk membuat kita waspada. Sekarang, kita masuk ke sinyal yang sering diremehkan karena tidak muncul di grafik, tapi justru paling jujur, yaitu psikologi massa. Ada satu hukum tak tertulis di pasar, ketika investasi tertentu mulai dibicarakan oleh semua kalangan, dari obrolan kantor sampai grup keluarga, dari media besar sampai warung kopi, biasanya peluang besarnya sudah lewat. Saat orang-orang yang sebelumnya tidak tertarik investasi tiba-tiba ikut antre membeli, itu bukan tanda awal, itu tanda akhir dari satu fase. Logikanya sederhana, harga naik karena ada pembeli. Kalau semua orang sudah membeli, siapa lagi yang tersisa untuk mendorong harga lebih tinggi? Di titik ini, pasar kehabisan bahan bakar. Dan di saat yang sama, pemain besar yang sejak awal masuk diam-diam justru mulai keluar perlahan. Mereka tidak panik, mereka tidak terburu-buru. Mereka memanfaatkan likuiditas yang melimpah dari investor retail yang sedang bersemangat.
Proses ini terlihat tenang di permukaan, tapi dampaknya sangat nyata. Kekayaan berpindah tangan bukan lewat drama, tapi lewat kesabaran. Kalau kita mau sedikit lebih teknis tapi tetap sederhana, ada satu indikator yang sering disebut sebagai pendeteksi kebohongan pasar, yaitu volume transaksi. Pasar yang sehat bergerak seirama. Ketika harga naik, volume seharusnya ikut menguat. Itu tanda bahwa kenaikan didukung oleh partisipasi yang luas. Tapi ketika harga terus mencetak rekor sementara volume justru menyusut, itu tanda ada sesuatu yang tidak selaras. Seperti mobil yang masih menanjak, tapi jarum bensinnya sudah mendekati kosong. Masih bergerak, iya, tapi arahnya sudah bisa ditebak. Beberapa waktu terakhir, kita melihat fenomena itu dengan cukup jelas. Harga emas terlihat kuat, tapi transaksi tidak seramai sebelumnya. Ini seringkali menjadi fase distribusi, di mana harga dijaga tetap menarik agar pembeli tetap datang. Sementara, di belakang layar, pemain besar mulai mengurangi posisi. Ini bukan teori konspirasi. Ini mekanisme pasar yang sudah terjadi berulang kali di berbagai instrumen, dari saham sampai komoditas. Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah pergerakan mata uang global, khususnya dolar Amerika. Hubungan antara dolar dan emas sudah lama dikenal seperti dua sisi yang saling berlawanan. Ketika dolar menguat, emas cenderung tertekan. Dan belakangan ini, data ekonomi Amerika menunjukkan kondisi yang relatif solid. Tingkat pengangguran rendah, pertumbuhan stabil, dan imbal hasil instrumen keuangan berbasis dolar kembali menarik. Dalam kondisi seperti ini, banyak investor global mulai menghitung ulang, apakah masih masuk akal memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil rutin ketika alternatif lain terlihat lebih menjanjikan. Arus uang pun mulai bergeser. Bukan karena emas tiba-tiba menjadi buruk, tapi karena peluang relatif di tempat lain terasa lebih menarik. Pasar selalu bergerak berdasarkan perbandingan, bukan absolut. Dan ketika uang besar mulai bergeser, dampaknya tidak pernah instan, tapi bertahap dan konsisten. Lalu ada faktor yang sering dianggap sepele, yaitu kelelahan berita. Ketegangan geopolitik memang nyata, konflik masih berlangsung, dan ketidakpastian belum sepenuhnya hilang. Tapi pasar punya kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Berita yang sama, jika diulang terlalu lama tanpa eskalasi baru, akan kehilangan daya dorongnya. Risiko tersebut sudah diperhitungkan, sudah masuk harga. Tanpa kejutan baru yang signifikan, pasar cenderung bosan dan mulai mencari alasan lain untuk bergerak. Dalam kondisi seperti ini, aksi ambil untung menjadi semakin masuk akal. Bukan karena panik, tapi karena disiplin. Dan ketika aksi ambil untung terjadi di area harga tinggi, koreksi menjadi sesuatu yang sangat wajar. Yang perlu diluruskan adalah ekspektasi. Kita tidak sedang bicara soal kehancuran total. Kita bicara soal penyesuaian, soal penurunan yang memberi ruang bagi pasar untuk bernafas kembali. Secara historis, setelah kenaikan tajam, emas sering mengalami koreksi di kisaran 10 hingga belasan persen dari puncaknya. Dalam konteks harga saat ini, itu berarti penurunan yang secara nominal terasa besar, tapi secara struktur masih tergolong sehat. Bagi investor yang mempersiapkan diri dan menggunakan uang dingin, fase seperti ini justru bisa menjadi kesempatan. Tapi bagi mereka yang masuk tanpa rencana, fase ini bisa menjadi pelajaran yang mahal. Yang perlu diwaspadai adalah pola penurunan itu sendiri. Emas jarang jatuh lurus seperti batu. Biasanya ada pantulan-pantulan kecil yang menggoda, membuat banyak orang merasa bahaya sudah lewat. Disinilah jebakan paling sering terjadi. Pembelian di pantulan seringkali berujung pada penurunan lanjutan yang lebih dalam. Kesabaran menjadi kunci, bukan keberanian semu. Sekarang pertanyaannya sederhana, apa yang sebaiknya dilakukan? Jawabannya tidak sama untuk semua orang, karena kondisi keuangan dan tujuan setiap investor berbeda. Bagi yang membeli emas dengan rencana jangka panjang, menggunakan dana yang tidak akan dipakai dalam waktu dekat, fluktuasi jangka pendek seharusnya tidak menjadi sumber stres. Dalam skenario ini, disiplin justru berarti tidak bereaksi berlebihan, menjauh sejenak dari layar, fokus pada produktivitas, dan membiarkan waktu bekerja. Namun bagi mereka yang masuk dengan uang panas, realitasnya lebih keras. Mengabaikan risiko demi berharap keajaiban jarang berakhir baik. Dalam kondisi tertentu, mengakui kesalahan dan membatasi kerugian bisa menjadi keputusan paling rasional, meski terasa pahit. Kerugian kecil hari ini seringkali menyelamatkan masa depan yang lebih besar. Untuk mereka yang sejak awal memilih menunggu dan memegang likuiditas, kesabaran itu bukan kelemahan, justru itu modal terbesar. Tapi disiplin tetap diperlukan. Masuk bertahap, bukan sekaligus. Membiarkan pasar menunjukkan arah yang lebih jelas sebelum mengambil keputusan besar. Lebih baik kehilangan sedikit potensi keuntungan daripada terjebak dalam posisi yang salah. Pada akhirnya, emas mengajarkan satu nilai yang sering dilupakan di dunia modern, yaitu kerendahan hati. Pasar tidak peduli seberapa yakin kita, seberapa keras kita berargumen, atau seberapa viral sebuah narasi. Pasar hanya bereaksi terhadap data, likuiditas, dan perilaku manusia yang berulang. Saat kita merasa terlalu yakin, disitulah risiko biasanya meningkat. Narasi panjang ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan.
Awan mendung tidak selalu berarti badai, tapi orang bijak menyiapkan payung sebelum hujan. Jadilah investor yang fleksibel, bukan kaku. Dengarkan data, bukan ego. Jaga arus kas, jaga mental, dan ingat bahwa tujuan investasi bukan sekedar menang hari ini, tapi bertahan dan bertumbuh dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Kalau menurut lo pembahasan ini relevan dan bisa menyelamatkan orang lain dari keputusan impulsif, jangan ragu untuk bagikan. Dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya diskusi logis soal uang terus punya ruang. Tulis juga di kolom komentar, strategi lo saat ini apa? Kita diskusi dengan kepala dingin, tanpa saling menghakimi. Sampai jumpa di video berikutnya, di saat peluang lebih jernih dan keputusan bisa diambil dengan tenang.